Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi IPS kali ini kita akan mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu ada 4. Yang pertama ada faktor alam, faktor manusia, faktor iklim, dan faktor tanah. Untuk faktor alam sendiri itu alam yang dijadikan untuk persebaran flora dan fauna. Jadi kalau alamnya tidak cocok, tidak jenis-jenis flora dan fauna itu tidak bisa bertumbuh atau berkembang biak di sana. Lalu ada yang kedua ada faktor manusia. Faktor manusia sendiri menjadi sangat penting di persebaran flora dan fauna di Indonesia sendiri. Jika faktor manusia ini sifatnya merusak tumbuh-tumbuhan serta melakukan perburuan liar hewan-hewan di sini di Indonesia, maka faktor manusia ini akan mempengaruhi persebaran flora dan faunanya. Yang ketiga ada faktor iklim. Nah, untuk faktor iklim ini tentang curah hujannya, temperatur udara, angin, dan kelembapan udara. Jika tidak cocok, tumbuhan dan hewan pun tidak bisa bertahan hidup. Lalu ada faktor tanah. Nah, faktor tanah sendiri biasanya lebih ke mempengaruhi persebaran flora ya daripada hewan-hewan di Indonesia. Lalu ada jenis hutan di Indonesia. Jenis hutan di Indonesia itu ada 4, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan bakau. Baik, kita akan jelaskan, kita akan bahas keempat hutan tersebut. Untuk hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan tumbuhan utama yang hidup di daerah tropis seperti Indonesia. Keadaan hutan hujan tropis sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya curah hujan dan suhu udara yang tinggi, serta banyak mendapat sinar matahari. Di dalam hutan ini terdapat beraneka ragam jenis tumbuhan, mulai dari pohon-pohon besar, perdu, rumput, sampai tumbuhan parasit. Hutan hujan tropis terdapat di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di hutan-hutan seperti ini ya, hutan-hutan yang seperti ini, hutan yang sangat lebat, hijau, itu biasanya berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu ke hutan musim. Hutan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang suhu udaranya tinggi dan mempunyai perbedaan musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Di musim kemarau sebagian pohon-pohonnya meranggas atau menggugurkan daunnya, seperti hutan jati ya, pohon-pohon jati. Ini contohnya pohon jati dan akasia. Sedangkan di musim hujan pohon-pohon ini menghijau kembali. Hutan musim terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Ya, ini hutan-hutan jati ya. Yang apabila di musim hujan daunnya akan hijau, tapi ketika di musim kemarau pohon-pohon ini akan menggugurkan daunnya. Lalu hutan sabana. Hutan sabana atau savana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan yang berserakan atau bergerombol. Daerah sabana sangat cocok untuk mengembangbiakan hewan ya, atau mengembangkan usaha peternakan seperti sapi, kambing, dan kuda. Hutan sabana banyak dijumpai di daerah-daerah yang musim kemaraunya panjang dan curah hujan kecil. Hutan sabana terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi hutan sabana ini cuma ada di 2 wilayah ya di Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada hutan bakau. Hutan bakau itu mangrove, adalah hutan yang tumbuh di pantai landai dan berlumpur serta terletak di daerah pasang surut. Hutan bakau hidup di lingkungan air asin. Hutan ini berfungsi sebagai pencegah abrasi pantai serta merupakan habitat berbagai jenis ikan. Hutan bakau yang luas dapat dijumpai di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai Kalimantan, serta pantai selatan Papua. Nah, ini contohnya hutan bakau ya. Fungsinya juga untuk menangkas
supaya tidak terjadi abrasi. Ini hutan berdasarkan jenis pohon. Itu ada dua, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Yang pertama hutan homogen, ini hutan yang ditumbuhi hanya satu jenis pohon. Jadi jenis tumbuhan tertentu saja, misalnya hutan pinus atau hutan jati, itu hutan homogen. Biasanya ini di daerah-daerah perkebunan ya, perkebunan pinus. Jadi semua hutannya pinus satu jenis. Lalu hutan jati, semua hutannya juga jati semua. Yang kedua ada hutan heterogen, hutan yang ditumbuhi beraneka ragam jenis pohon. Jenis tumbuhannya yaitu contohnya hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis itu seperti yang tadi kalian lihat gambarnya, itu ada berbagai jenis pohon. Ya. Lalu ada hutan berdasarkan fungsinya. Hutan berdasarkan fungsinya itu ada 3. Ada hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan produksi. Yang pertama hutan lindung, yaitu hutan yang berfungsi sebagai penyaring air ke dalam tanah untuk cadangan air tanah dan menghambat laju perjalanan air di dalam tanah. Hal ini disebut fungsi hidrologis. Jadi hutan lindung ini berfungsi untuk menghambat laju perjalanan air agar tidak terjadi longsor biasanya. Kalau hutan-hutan yang hutan-hutan yang kurang tumbuhan, yang gundul, hutan gundul biasanya akan terjadi tanah longsor. Lalu fungsinya untuk mencegah banjir dan melindungi tanah dari erosi. Melindungi tanah dari erosi itu ini ya, bisa jadinya tanah longsor. Lalu hutan suaka alam, yaitu hutan yang berfungsi sebagai pelindung jenis flora dan fauna tertentu. Hutan ini terdiri dari suaka margasatwa dan cagar alam. Misalnya cagar alam Rafflesia Bengkulu untuk melindungi dan menjaga kelestarian bunga Rafflesia arnoldi. Nah, kalau hutan suaka alam ini jadi fungsinya untuk cagar alam atau suaka margasatwa. Ya, kalau cagar alam ada di Jawa Barat juga, itu di Pangandaran ada. Tuh suaka margasatwanya itu di daerah Ujung Kulon untuk melindungi hewan-hewan tertentu ya. Kalau misalnya di Ujung Kulon itu untuk melindungi badak jual satu. Lalu kalau di Lampung Waikambas daerahnya itu untuk melindungi gajah. Lalu yang ketiga ada hutan produksi. Hutan produksi yaitu hutan yang berfungsi untuk diambil hasilnya sebagai bahan industri, misalnya hutan jati, hutan karet, dan lain-lain. Nah, kalau hutan produksi itu hutannya itu sengaja dibiarkan tumbuh, ditanami dulu, tumbuh, lalu ketika itu akan dimanfaatkan, akan dipotong, dimanfaatkan menjadi bahan industri. Kalau hutan jati biasanya untuk bikin kayu jatinya itu ya, untuk bikin furniture biasanya, untuk kursi, meja. Kalau hutan karet, yang diambil karetnya, biasanya karetnya itu untuk bahan dasarnya, bahan dan lain-lain. Lalu manfaat hutan ada manfaat langsungnya. Manfaat langsungnya itu secara langsung hutan menghasilkan berbagai jenis kayu dan non kayu yang berperan penting sebagai bahan produksi. Nah, hutan itu punya manfaat langsung. Jadi manfaat langsungnya itu bisa kayunya dipotong lalu diambil untuk bahan produksi. Kalau manfaat tidak langsungnya itu ada fungsi klimatologis sebagai penyegar atau pembersih udara. Nah, untuk mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Jadi lingkungan akan terlihat lebih segar, lebih asri. Lalu fungsi orologis, yaitu sebagai penyaring atau pembersih air. Nah, di sini untuk penyaring air. Lalu fungsi strategis sebagai sarana pertahanan dan perlindungan dalam peperangan. Kalau ketika perang di hutan-hutan, perang gerilya di hutan, itu biasanya akan berlindung di balik pohon untuk sembunyi. Lalu fungsi estetis itu untuk keindahan dan sarana rekreasi, bisa dijadikan tempat rekreasi. Lalu fungsi hidrologis itu berperan menyimpan air hujan. Jadi air hujan itu tidak akan langsung turun ke tanah, tapi disimpan dulu. Nah, ini kita akan masuk ke fauna.
Fauna di Indonesia itu ada 3 tipenya, yaitu tipe fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Untuk fauna asiatis, fauna tipe asiatis berada di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali, yang dahulu merupakan bagian dari dangkalan Sunda. Sekitar 140 juta tahun yang lalu, dangkalan Sunda merupakan bagian dari benua Asia. Oleh sebab itu, fauna di dangkalan Sunda memiliki kesamaan dengan fauna di benua Asia. Wilayah fauna asiatis dengan fauna peralihan dipisahkan oleh garis Wallace. Nanti akan kita bahas. Jenis fauna asiatis antara lain gajah, banteng, beruang, orangutan, harimau, tapir, rusa, badak bercula satu, burung elang, kerbau, babi hutan, buaya, terenggiling, biawak, bunglon, kijang, dan lain-lain. Ya, ini fauna tipe asiatis. Lalu fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan berada di wilayah Indonesia bagian tengah, meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Pulau-pulau tersebut sejak dulu terpisah dengan benua Asia dan benua Australia. Wilayah fauna peralihan dibatasi oleh garis Wallace di sebelah barat dan garis Weber di sebelah timur. Corak fauna peralihan merupakan fauna khas Indonesia. Jenis fauna peralihan antara lain anoa, babi rusa, kura-kura, biawak, kuskus, kera, komodo, buaya, ular, dan burung maleo. Lalu kita masuk ke fauna tipe australis. Fauna tipe australis berada di dangkalan Sahul yang meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitar dangkalan Sahul. Pada zaman dahulu, dangkalan Sahul merupakan satu daratan dengan benua Australia, sehingga fauna di daerah ini memiliki kesamaan dengan fauna di benua Australia. Jenis fauna australis antara lain kanguru, walabi, koala, burung cendrawasih, kakatua, kasuari, dan berbagai jenis burung berwarna lainnya. Nah, biasanya di fauna jenis australis ini berada di daerah Papua karena dekat dengan wilayah benua Australia. Jadi untuk hewan-hewannya sendiri sangat mirip dengan yang ada di Australia. Lalu kita sini. Nah, ini yang tadi Bapak bilang persebaran hewan di Indonesia ya, persebaran fauna di Indonesia itu jadi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh garis Wallace ini dan garis Weber. Nah, ini fauna tipe asiatis meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Itu ada beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, orangutan. Dipisahkan dengan garis Wallace dengan di fauna tipe peralihan. Nah, ini fauna tipe peralihan. Ada babi rusa, anoa, burung maleo, komodo. Untuk fauna tipe peralihan dipisahkan lagi oleh garis Weber. Ini namanya garis Weber yang memisahkan antara fauna tipe peralihan dengan fauna tipe australis. Nah, di sini itu fauna tipe australis yaitu cendrawasih, kakatua, walabi, dan kuskus. Lalu ada kanguru juga ya. Nah, di sini itu benua Australia. Makanya di sini kenapa disebutnya fauna tipe australis, karena disebut berdekatan langsung dengan benua Australia. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor Bapak. Untuk perhatiannya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.